Bila Bapak Jokowi mengucapkan selamat pagi dan Bapak Joe Biden mengucapkan good morning, maka inilah salam saya, salam seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan sejagat Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta karib kerabat, handai taulan dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Membangun Generasi Milenial yang Berilmu dan Berakhlak Mulia. Hadirin rahimakumullah, sebagai generasi milenial yang hidup pada zaman ngetren atau biasa disebut dengan era industri 4.0. Pada zaman ini kita dimanjakan dengan canggihnya fasilitas dan teknologi yang memudahkan seluruh aktivitas kita. Kecanggihan zaman now tidak lepas dari mahakarya mereka yang berilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Namun ironisnya, melalui pemberitaan di televisi, surat kabar hingga media sosial, banyak terjadi tawuran pelajar, pornografi, dan narkoba. Bahkan kita juga sempat tersentak saat negara kita dinyatakan sebagai negara terkorup pertama di Asia. Sungguh sangat disayangkan, bukan? Mengapa hal ini bisa terjadi? Saudara-saudariku, mari kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa iman memang lebih diutamakan daripada ilmu. Sehingga buahnya iman adalah akhlak mulia atau biasa kita kenal dengan etika atau tata krama. Hadirin rahimakumullah. Lalu, bagaimana agar kita bisa menjadi remaja yang berilmu dan berakhlak mulia? Yang pertama, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam. Karena agama Islam tidak hanya kepada beribadah ataupun halal haram, melainkan lebih kepada kemuliaan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Misalnya, jika kita pandai komputer, jangan sampai kita alergi mengaji. Jika kita bisa menjelajah dunia maya sampai pagi, jangan sampai sholat 5 waktu kita lalai. Setuju? Yang kedua, lebih mengutamakan kecerdasan spiritual dan emosional dibandingkan kecerdasan otak atau IQ. Aku mau tanya nih, ketika nilai pelajaran kita jelek, kita dan orang tua kita resah apa tidak? Nah, sedangkan saat sholat atau ngaji kita lupa, apakah kita juga resah dan gelisah? Yang benar, karena zaman sekarang kecerdasan otak memang lebih paling dituhankan. Betul napa mboten Pak, Bu, konco-konco? Krisisnya akhlak di negara kita dimotori oleh orang-orang terpelajar, oleh orang-orang yang berilmu tinggi, lebih utamanya para pejabat. Nauzubillahi min. Saudara-saudariku, masih ingatkah dengan gagasan berimtak dan beriptek? Ya,
gagasan yang diorbitkan oleh Bapak almarhum Insinyur B.J. Habibie tersebut mengajarkan kita untuk iman dan takwa kita dapat seiring dan sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita miliki. Bahkan di usia tuanya, beliau mengatakan, "Aku dikaruniai Allah ilmu agama dan teknologi. Namun ketika aku diperintah untuk memilih, aku akan memilih ilmu agama." Masya Allah, bukan? Kalau Bapak Insinyur B.J. Habibie saja berani membuat pernyataan seperti tersebut, masih gengsikah kita sebagai generasi muda tidak berbakti kepada kedua orang tua? Masih akankah kita sebagai seorang terpelajar tidak menaruh hormat dan santun kita terhadap bapak ibu guru kita? Dan masih akankah kita sebagai seorang manusia tidak peduli dengan penderitaan saudara kita? Semoga saja tidak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mari kita hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, karena puncak dari ilmu adalah akhlak. Akhirnya, aduhai terangnya bulan, terang bulan di malam hari. Kalau ingin Indonesia nyaman, mari kita berakhlak Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.